الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم wallahu a'lam bishawab. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para guru, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Furqan Al-Mukarram Ustaz Haji Utsman Allah bintul Hayat, Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji terima syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya malam ini kembali kita dapat hadir dan duduk dalam satu majelis ilmu yang mulia. Mudah-mudahan ketika kita menjadi sahabat wasilah Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan berkah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya insyaallah istiqomah sampai akhir hayat. Mengawali majlis yang mulia ini mari bersama kita baca satu buku kitab. Kita doakan kepada para arwah almarhumah orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, serta Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. La ilaha illallah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengajarkan kepada setiap hambanya untuk berdoa kepadanya. Bahkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang enggak mau berdoa kepada Allah, Allah marah. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdhabu alaihi." Siapa orang yang enggak minta sama Allah, yaghdhabu alaihi, Allah marah padanya. Dan ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama sepakat karena perintah doa itu disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an, maka doa itu termasuk bagian dari ibadah. Inna du'a huwal ibadah. Doa itu bagian dari ibadah. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an jaminan untuk mengijabah doa kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada Allah
niscaya aku ijabah doa. Tapi kalimat aku ijabah ini mutlak hak prerogatifnya Allah. Allah mau kasihin langsung, mau kasihin ijabah doanya besok, atau bahkan disimpan di hari akhirat, itu semua haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak boleh bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah ketika kita mengatakan mana gua doa mulu kalau dijabah ya. Itu namanya suudzon sama Allah. Karena makna astajib lakum itu sama dengan kita minta sesuatu kepada zaman kita kecil dulu minta orang tua. Apakah semua yang kita minta dikasih? Kan belum tentu. Ada kalanya orang tua kita belum ngasih permintaan kita. Itu bukan karena nggak sayang. Mungkin dianggap oleh orang tua kita waktunya belum tepat. Contoh sederhana begini. Ada anak minta duit sama orang tuanya buat beli motor. Padahal tuh orang tuanya duitnya banyak, tabungan ada, deposito ada, di kantong juga banyak. Apakah sang orang tua ini nggak sanggup beli motor? Kata bapaknya, jangankan motor second, motor grace baru, bapak beliin dong lo. Cuman menurut orang tua kita, kayaknya lu belum saatnya punya motor. Saya khawatir kata orang tuanya, kalau lu punya motor yang ada, lu nggak bakal ngaji, nggak bakal sekolah, ngayap mulu. Maka bukan nggak dikasih, tapi waktunya yang dianggap belum tepat, next nanti bakal dikasih. Sama kayak kita, mungkin sebagian kita yang minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan saya jadi orang kaya, apa? Ada nggak yang berdoa begitu? Ada kali yang di sini. Ya Allah, saya biar jadi orang kaya ya Allah. Mungkin karena Allah tahu lu miskin aja ngaji susah. Ya malah perbu alasan lu. Paling kalau perbu ini guru gak datang lagi. Tuh, itu miskin aja kita gak mau ngaji. Apalagi kebanyakan duit gitu. Maka hal yang terbaik bagi seorang mukmin adalah berhusnudzon, berbaik sangka. Maka dalam hadis ini kita Muhammad SAW, Nabi pernah mengatakan begini. Qala Nabi SAW fi ma rawahu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ma min muslimin yad'ullaha azza wa jalla bid'awatin laisa fiha ismun wala qati'ati rahmin. Tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan satu doa. Syaratnya mana? Laisa fiha ithmun. Tidak ada baginya dosa dan tidak memutuskan silaturahim. Sampai di kalimat ini, ulama mengatakan bahwa salah satu sebab doa kita itu lama diijabah, dosa kita ketika memutusin silaturahim. Maka dalam hadis yang lain, Nabi sampaikan la yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Kagak bakal masuk surga orang yang putusin silaturahim. Kalau kita diajakin orang untuk putusin silaturahim dan kita menolak, kita nggak dosa. Ada orang mulai sekarang pokoknya lu sama gua jangan negor lagi. Pokoknya mulai sekarang lu agak anggap antir lagi udah. Saking keselnya tuh abang kita misalnya. Kata andinya kagak bang, saya mah terserah abang itu bang. Abang gak mau ngakuin saya adik, saya mah tetap ngakuin abang saudara saya. Yang ngajakin putus apa? Abang. Kita nggak mau, nggak dosa kita. Atau kita udah coba nih, ada orang sama kita kebangetan kesel misalnya. Ada sebab tidak jelas. Kita udah minta maaf, kita udah datang sama dia, kita ngawinin, kita kasih tahu, kita yunatin, kita kasih tahu, tapi tetap dia nggak datang. Yang dosa bukan kita. Siapa yang dosa? Iya. Jadi biarin aja.
kalau memang orang nggak mau diajak gabung lagi nyambungin silaturahmi. Maka namanya sila. Sila itu nyambung. Kalau bapak ke rumah saya itu bukan silaturahmi sebenarnya. Makna asli silaturahmi. Kalau bapak datang di jamaah Al-Furqan lebaran ke rumah saya, itu bukan silaturahmi sebenarnya. Itu mah taufiqur rahim. Menguatkan saja. Kenapa? Nah, kita belum pernah marahan. Kalimatnya sila itu nyambung. Sesuatu yang nyambung biasanya dari kalimat apa? Disambungin itu ketika talinya putus, baru sambungin. Tadinya nyambung diputusin untuk qatirahmi. Maka orang yang menyambungkan silaturahmi berat. Apalagi ngerasa kita tuaan, ngerasa kita punya power lebih. Tapi kata Nabi, jangan khawatir kalau kamu tidak memutuskan silaturahmi dan kemudian kamu berdoa, doamu belum dijabah, illa a'tahullahu biha ihda salatin sholih. Kata Nabi ada 3 hal yang mendapatkan. Yang pertama, imma an yujalalahu dakwatu. Ada kalanya doa kamu cepat dijabah. Yang kedua, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Ada kalanya doa yang kamu panjatkan disimpan pahalanya di akhirat. Tadi karena doa adalah ibadah, maka otomatis ada pahalanya. Kelak di hari kiamat kita bakal melihat timbangan amal kebaikan kita banyak. Lah, perasaan gue gak banyak sembahyang, gue gak banyak puasa dan oh ternyata pahala doa yang kita panjatkan. Maka terus saja doa. Maghrib doa, isya doa, ngaji doa, doa dulu. Ini ngumpulin pahala yang ringan tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithliha. Ada kalanya yang ketiga, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah palingkan keburukan dari kita. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, harusnya misalnya kita kemalingan habis 100 juta. Karena kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemalingan sih kemalingan, cuman habis bergocap. Lumayan. Saya pernah cerita, ada orang curhat, guru, saya kan udah rajin sudah, kok ini nggak saya tabrakan juga. Iya. Ini kan bingung aja ya. Katanya orang sodako nolak bakat, as sodako tutan fakul barat, sodako nolak bakat. Saya tabrakan juga. Saya bilang yang hancur apanya, lu masih hidup ini buktinya saya tadi. Nah iya, motor saya rusak buruk tuh. Karena lu sodako, alhamdulillah yang hancur cuma motornya doang. Coba kalau agak sodako, pala lu yang hancur. Itu kan logis. Jadi bukan berarti semua 100% dijabah, belum. Bukan enggak kan? Belum. Tapi Allah alihkan itu dengan sesuatu yang berbeda. Tadinya misalnya harus motornya sama orangnya yang hilang, ini motornya doang hilang. Malah ada yang pakai kias, loh Ustaz habis ngerajin sodako pulang khutbah motornya hilang. Dan Ustaz juga manusia biasa sama aja. Ini keuntungan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, hal-hal yang perlu kita perhatikan diantaranya adalah jaga makananmu. Jangan sampai ada yang haram yang masuk ke mulutmu. Jangan sampai sesuatu yang haram masuk ke perut kita. Saya pernah bahas hadis ini di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bagaimana Rasulullah SAW menceritakan ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang sampai bajunya umel, rambutnya dekil karena abu. Kemudian dia minta sama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku. Tapi sayang kata Nabi, mat'amuhu haramun
wa malbasuhu haramun. Pakaiannya haram, makanannya haram, yang dia masukin haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk perhatikan betul, jangan sampai ada yang masuk kepada sesuatu yang haram. Yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW juga mengajarkan raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, hadwal mankibain, searah pundak kita. Itu yang afdal. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-mas'alatu an turfa'a yadaika hadwa mankibain. Kita disuruh kalau minta kepada Allah, angkat kedua tanganmu seukuran pundak. Begini Pak, minta sama Allah. Yang afdal itu mengangkat kedua tangan terbesar. Kalau kita begini malah makruh. Begini tasyabbuh. Sebab kalau begini kesannya kita ngikutin orang Hindu. Doanya begini. Orang India begini doanya. Yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, buka tangan kita, angkat tangan kita. Maka sering saya singgung kalau mimpin doa, kalau kira-kira jamaah udah rada capek, udahan doanya. Kenapa? Karena khawatir nanti yang doa tidak bisa menghadirkan hati. Karena salah satu adab doa yang dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW, hudurul qalbi, menghadirkan hati. Gak kemana-mana mintanya. Termasuk saya berkali-kali diskusi dengan beberapa orang. Ketika kita baca maulid saat mahalul qiyam, itu ada doa. Kalau bisa pas doa mah jangan ditahwil. Rabbi firli dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad. Itu doa bukan? Kalau nggak tahu coba saya terjemahin. Rabbi firli dunubi ya Allah, ampuni dosaku bibarakatil hadi Muhammad, dengan keberkahan Nabi kita Muhammad. Maka saya pernah bilang, zaman dulu kita baca as-sokor nggak pakai tabuan. Benar nggak? Dulu kita baca mahalul qiyam zaman saya, Ustaz Jamail dulu sekolah, enggak ada tuh pakai rebahan. Ketika baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi waj'al mujtama'na ghayatul husnul khitami wa krimil arwah minna bil liqa khairil anami wa budil mukhtar 'anna min salati wassalami. Itu kan doa sebenarnya. Lihat, Rabbi waj'al mujtama'na, ya Allah ya Tuhanku, jadikan pertemuan kami ini Rabbi waj'al ghayatul husnul khitam, berakhir dengan husnul khatimah. Doa. Waqtina ma qad sa'alna, berikan kepada kami ya Allah apa yang kami minta. Waqtina ma qad sa'alna. Kalau kadang-kadang anak udah kelupaan, bukan sa'alna. Mengatakan pasti salah. Kalau sa'alna pakai air arti batuk. Waqtina ma qad sa'alna, batuk begini. Yang benar waqtina ma qad sa'alna. Apa yang kami minta? Lah itu kan doa. Lah kalau pakai dangdung. Sekarang saya tanya, kalau kita doa ditabui, enak kan? Ini pakai logika dulu aja dah, pakai dalil dulu. Guru kita dan Ustaz Usman lagi baca doa, di belakang ditabuin. Ada setuju apa enggak? Gak bisa diserampang itu bocah. Lagu habis lagi doa. Maka saya lihat ada beberapa perbedaan. Ada beberapa orang yang gak mau saat itu berhenti dulu, bunyi hadronya berhenti dulu. Itu yang terbaik. Kan lagi minta kita sama Allah. Bagaimana mungkin kita minta sama Allah pakai tabuan? Karena doa yang pakai tabuan apalagi dijogetin, bagaimana mau diterima? Bapak minta nih, mintanya balik main-main. Bagi gua duit apa 50.000. Minta sama saya, Pak. Saya bagi apa kagak? Saya sambut sama sobat. Minta Pak, Ji, gua nggak punya bensin, ini pulang aja.
bagi gue duit macam banyak aja mungkin setengah liter. Saya bagi apa kan? Insya Allah saya bakal kesian. Tapi kalau ngomongnya Ustaz bagi saya duit buat beli bensin 50.000 aja baplok Pak, kurang ajar lah tuh, karena ada hubunul qalbi, menghadirkan hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diajarkan mengangkat tangan dan nah ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ketika kita mengangkat tangan seakan-akan bahwa Allah di langit. Nah ini bab tauhid sendiri. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan kita Asy'ariyah Al-Maturidiyah, kita wajib meyakini bahwa Allah tidak bertempat. Hati-hati. Nah banyak pengajian mengatakan Allah di langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah ada di aras. Nah, kalau Allah ada di aras sebelum Allah nyiptain aras, Allah di mana? Dalam akidah kita tauhid kita kalau Allah bertempat mustahil baginya. Tapi bukan berarti apakah Allah di mana aja ada? Ya bukan begitu juga. Nanti kalau disampaikan Allah di mana aja ada di kamar mandi, toilet lagi buang air ada Allah di situ. Dan gitu. Tetapi kenapa kita berdoanya suruh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Angkat Allah. Gak ada orang berdoa begitu. Angkat tangan. Tangan menghadap ke atas. Li'anna as-samaa'a qiblatud du'a. Karena langit itu kiblatnya doa. Wa ammal Ka'bah qiblatus shalah. Jadi itu udah ada aturannya. Karena Rasulullah SAW ajarkan kita mengangkat tangan dalam berdoa. Jadi sekali lagi teruslah berdoa kepada Allah. Walaupun mungkin belum diijabah, tapi yakinlah Allah akan berikan akumulasi pahala dari doa kita. Maka hebatnya doa kata Nabi. Kalau Nabi SAW, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Jadi kalau mungkin nggak hari ini besok kali, nggak besok lusa, terus saja. Jangan pernah berhenti. Ada kalanya bisa kita mati, waduh doa saya nggak dijawab. Nanti di akhirat. Makanya disunahkan terusnya ulang-ulang tikror doa. Tikror doa. Yakin bahwa apa yang kita lakukan ada yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mintanya yang lebih besar, jangan dunia, mintanya akhirat. Walaupun hari ini banyak orang yang ngajakin kita mintanya dunia. Lu pengen kaya, banyak sedekah, kaya doang, duit banyak, padahal sedekah buat apa? Lillah. Kita pengen dapat yang lebih besar, dari mana lebih besar? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan akhirat. Kalau sekedar dunia nggak ada apa-apanya. Bukan kita nggak mau dunia, perlu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi jangan lupa di akhir wa fil akhirati hasanah. Juga sampaikan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Inilah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon izin malam ini suara saya yang 3 hari yang begini. Ya mudah-mudahan doain dia sehat walafiat. Suaranya tambah diomongin tambah sakit ya. Doakan saya mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya insya Allah kita dapat manfaat dari materi kita malam hari ini. Mari bersama kita takdimkan majelis ilmu yang mulia ini bersama membacakan doa. Al-Fatihah ila hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa ala wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana sallallahu Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma ya Allah bi taatillah wa
الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير لا حول